Ustadz, akhir-akhir ini ada sejumlah tempat yang menolak jenazah yang terkena COVID-19. Pertanyaannya, bolehkah jenazah orang Islam dikremasi karena tidak ada lahan untuk menguburkannya? Ya. Itu pertanyaannya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, saya akan bahas agak lebih luas lagi, ya, supaya ada kemanfaatan. Pertama, apa yang harus kita lakukan kalau ada yang meninggal? Ini yang pertama. Ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalliya 'alaiha falahu qiratun." Siapa yang datang ke yang meninggal, hatta yusalliya, dia datang dan dia sholatkan, falahu qiratun, maka baginya pahala 1 qirat. Wa man syahidaha, siapa yang melayat, hatta tudfana, lalu dia mengantarkan ke kubur sampai dikuburkan, falahu qiratani, maka baginya 2 qirat. Jadi kalau kita datang ke yang wafat, kita cuma menyolatkan saja 1 qirat. Kalau kita datang kepada yang wafat, lalu kita menyolatkan, bahkan kita sampai mengantarkan ke kuburan, falahu qiratani, maka baginya 2 qirat. Qila wa mal qiratani, Rasul ditanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan 2 qirat itu? Qala mithlul jabalainil kabiraini, seperti 2 gunung yang besar. Dalam riwayat lain dikatakan seperti gunung Uhud. Ya, Anda yang sudah pernah ke Madinah, coba lihat gunung Uhud segitu besarnya. Jadi betapa besar pahala orang yang melayat yang meninggal, menyolatkannya 1 qirat, sebesar gunung yang besar pahalanya. Kalau kemudian dia itu mengantarkannya ke kubur, falahul qiratani, baginya 2 gunung yang besar. Nah, ini yang kita lakukan ketika situasinya normal, ketika situasinya tidak sedang musim wabah, ya. Berlaku hukum ini. Dan berlaku hukum ini kepada mayit yang wafat dan diperkirakan dia aman, tidak akan menebarkan penyakit, ya, begitu. Nah, sementara untuk mayit yang diperkirakan akan menebarkan penyakit, tentu kembali ke hukum dasar, la dharara wa la dirara, tidak boleh celaka dan tidak boleh mencelakakan. Jadi kalau mayitnya ini diperkirakan akan menyebarkan penyakit, la dharara wa la dirara, Anda tidak datang ke situ, Anda tidak mengantarkan mayatnya ke kuburan, tidak apa-apa. Karena apa? Darul mafasid, menolak kemadorotan, kecelakaan, muqaddamun, harus lebih diprioritaskan ala jalbil masoli, dari kemaslahatan, dari pahala. Memang saya tadi katakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, melayat orang yang wafat, menguburkan orang yang wafat, itu pahalanya qiraton, sebesar 2 gunung yang sangat besar, ya kan? Nah, tetapi kalau diperkirakan almarhum ini akan menyebarkan penyakit, maka kita tidak melaksanakan hal ini karena darul mafasid, kita menolak kemadorotan. Begitu, ya. Nah, oleh sebab itu, bagi yang wafat karena COVID-19, itu ditangani secara khusus. Kain kafannya khusus, disterilkan. Kalau tidak salah, terbuat dari sejenis plastik, ya, sehingga kedap. Tidak bisa itu si virusnya keluar karena ditutup dengan plastik. Sudah begitu dimasukkan ke dalam kotak. Itu pun, ya, disterilkan.
Jadi dengan demikian, nggak usah khawatir dengan penguburannya. Dan dikuburkan juga oleh orang-orang yang mengikuti protokol keselamatan. Oleh sebab itu, kita tidak ada alasan untuk menolak ya jenazah yang terinfeksi COVID-19 untuk dikuburkan di lingkungan kita. Tidak ada masalah sebenarnya. Kenapa? Insya Allah sudah aman. Kenapa? Karena di dalam Islam itu memang mayit harus dikuburkan, bukan dikremasi. Coba Anda lihat di surat Abasa. Thumma amatahu fa'akbaro. Allah yang mematikan dan menguburkan. Jadi ternyata dalam hukum Islam yang namanya mayit itu thumma amatahu fa'akbaro. Ya, surat Al-Abasa ayat 21. Allah yang mematikan lalu kuburkan. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ketika kita menguburkan, ya, Nabi mengatakan ihfiru gali wa ausi'u, coba yang agak luas supaya orang yang turun itu gampang. Wa ahsinu, coba kamu tangani dengan bagus. Jadi ternyata menurut hadis riwayat Imam Tirmidzi ini, kalau ada yang meninggal, ihfiru gali. Nah, berarti kan dikubur. Wa ausi'u, coba galiannya yang agak luas, jangan terlalu sempit supaya orang yang menurunkannya juga aman. Wa ahsinu, coba yang baik. Yang baik itu maksudnya yang dalam, lalu ditutup dengan tanah secara kokoh, secara kuat gitu, ya. Nah, ini gambaran bahwa memang dalam syariat Islam, menurut hukum Islam, orang yang mati, orang Islam itu asal hukumnya, hukum awalnya itu adalah fa'akbaroh, dikuburkan, bukan dikremasi, dikuburkan. Bahkan ketika kita akan menguburkan, idza wada'tu mautakum fi kuburihim, kata Nabi, kalau kalian meletakkan mayit di kuburan, faqulu bismillahi ala millati rasulillah. Bismillahi ala millati rasulillah. Jadi ada doanya, ya. Ketika mayat itu mau dikuburkan, idza wada'tum mautakum fi kuburihim, apabila kamu akan meletakkan mayit di kuburan, faqulu bismillahi wa ala millati rasulillah, dengan nama Allah, atas nama agama Rasulullah, yaitu Islam. Ya kan? Ini isyarat apa? Ini isyarat apa? Bahwa yang namanya mayit itu menurut syariat Islam dikuburkan. Lalu di dalam hadis lain dikatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit. Rasulullah itu apabila selesai menguburkan, nah, jadi dikuburkan. Waqafa alaihi faqala, Nabi berdiri, lalu Nabi berkata, istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitathbit fa innahul ana yus'alu. Hadis riwayat Abu Dawud. Katanya Nabi apabila selesai menguburkan, waqafa alaihi, beliau berdiri di kuburan di situ. Ya, setelah dikuburkan beliau berdiri. Lalu beliau katakan, istaghfiru li akhikum, wahai saudara-saudaraku, mohonkan ampun saudaramu ini. Wasalu lahu bitathbit, mohonkan untuknya keteguhan. Fa innahul ana yus'alu, karena sebentar lagi dia akan dihisab. Ini isyarat-isyarat yang menunjukkan bahwa dalam Islam mayit itu dikuburkan. Itu hukum dasar. Kita harus pegang teguh ini, ya. Dan kita semua harus menerima sahabat kita yang wafat karena COVID-19, aman insya Allah dikuburkan di tempat kita. Gitu, ya. Nah, tetapi ada tetapinya. Kalau ternyata riset-riset menunjukkan itu masih tetap membahayakan, ya, dan satu-satunya cara untuk supaya aman, tidak menyebarkan penyakit, itu harus dikremasi, harus dibakar, yaitu namanya juga ad-daruratu tubihul mahdura. Hukum awal, ya, kita ubah karena situasi. Itu yang disebut dengan takhfifu tabdilin, meringankan hukum dengan menggantinya dengan dengan alternatif yang lebih maslahat, begitu. Nah,
Contoh, orang yang sakit, dia harus wudhu, ganti dengan tayamum. Ya kan? Begitu. Nah, saya dengar cerita bahwa zaman dulu ketika berhaji itu pakai kapal laut, berhaji pakai kapal laut, dan kapal lautnya jangan dibayangkan seperti sekarang modern begitu, sangat jadul begitu. Perjalanannya bisa puluhan hari. Kalau ada yang meninggal di kapal, itu dikuburkannya gimana? Dicemplungin ke laut. Nah, kenapa tidak dikuburkan? Ya karena kondisinya harus, karena kalau harus dikuburkan ya keburu berbau itu mayit. Akhirnya dicemplungin ke laut. Kenapa? Itulah kondisinya. Karena di kapal laut saat itu, saya dengar cerita dari guru-guru saya yang pernah melaksanakan haji dengan kapal laut, itu berpuluh hari di kapal laut. Jadi kalau ada yang meninggal itu dicemplungin ke laut begitu. Nah, itu boleh tidak? Boleh, karena situasinya seperti itu. Nah, seperti halnya pertanyaan Anda, boleh nggak dikremasi orang Islam? Hukum dasarnya tidak boleh. Dikuburkan seperti yang saya sebutkan dalil-dalilnya. Tapi kalau tidak ada jalan lain kecuali harus dengan cara begitu, ya menjadi boleh. Ad-daruratu tubihul mahdura. Sesuatu yang madorot, sesuatu yang tadinya tidak boleh, menjadi boleh karena kedaruratan. Pamaniturra ghairu baghin wala adin fala itsma alaih. Siapa yang terpaksa dan kitanya pun tidak mau melakukan hal itu, tapi terpaksa harus lakukan, fala itsma alaih, tidak dosa baginya. Nah, jadi sahabat-sahabat tercinta, orang Islam kalau meninggal dikuburkan dan ada mekanisme penguburannya. Tapi untuk sebuah kedaruratan boleh saja dikremasi kalau tidak ada jalan lain kecuali harus dengan cara begitu. Ingat, ini boleh karena darurat. Prinsip hukumnya tidak boleh. Prinsip hukumnya tidak boleh dikremasi, prinsip hukumnya harus dikuburkan. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah membimbing kita dengan hidayah dan kebenaran.